Unsur-unsur golongan utama itu ada apa aja sih? Penasaran kan unsur-unsur golongan utama itu ada apa aja? Yuk tonton videonya sampai habis. Jadi, materi unsur-unsur golongan utama itu ada 5. Yang pertama, kelimpahan. Kedua, kegunaan dan sifat. Ketiga, pembuatan unsur gas mulia. Keempat, halogen dan alkali. Dan yang terakhir, alkali tanah. Halo, jadi di sini saya mau menjelaskan tentang kelimpahan unsur-unsur golongan utama. Nah, unsur-unsur golongan utama itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada kelimpahan gas mulia. Nah, unsur-unsur gas mulia dalam sistem periodik terletak pada golongan 8A yang meliputi helium He, neon Ne, argon Ar, kripton Kr, xenon Xe, dan radon Rn. Sesuai dengan namanya, unsur-unsur gas mulia memiliki elektron valensi penuh sehingga di alam tidak ditemukan dalam bentuk senyawa, melainkan dalam bentuk atomnya. Nah, ini tabelnya. Dan yang kedua itu ada kelimpahan halogen. Unsur golongan halogen sangat reaktif sehingga di alam hanya dapat ditemukan dalam bentuk senyawanya. Halogen berasal dari bahasa Yunani dari kata halo yang berarti bergaram, karena umumnya ditemukan dalam bentuk garam anorganik. Nah, ini tabelnya guys. Dan yang ketiga itu ada kelimpahan alkali. Unsur logam alkali terletak pada golongan 1A dalam sistem periodik unsur. Unsur logam alkali bersifat sangat reaktif sehingga hanya kita jumpai dalam bentuk senyawa di alam. Salah satu unsur alkali yang banyak di alam adalah natrium dalam bentuk ion Na+, yang banyak ditemukan di dalam air laut dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya sebagai garam dapur NaCl. Nah, ini tabelnya yang ada di atas. Dan ada yang terakhir yaitu kelimpahan alkali tanah. Unsur golongan alkali tanah terdapat pada golongan 2A dalam sistem periodik unsur. Unsur-unsur logam alkali tanah hanya ditemukan di alam dalam bentuk senyawa yang karena bersifat reaktif. Berilium ditemukan dalam bentuk mineral yang disebut beril, dan magnesium ditemukan dalam mineral air laut seperti dolomit. Aku akan menjelaskan sifat dan kegunaannya unsur golongan utama. Nah, unsur golongan utama ini tuh memiliki 2 sifat, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisiknya itu seperti mudah dibentuk, menghantarkan listrik dan panas, dan sifat kimianya itu seperti reaktivitas tinggi untuk logam alkali yang berbeda-beda tergantung golongannya. Kegunaannya itu sangat luas, mulai dari pembuatan litium, yaitu baterai, dan kalium, yaitu pupuk, di golongan 1A, hingga pembuatan komponen elektronik, yaitu arsen, dan pelapisan logam atau fosfat di golongan 5A. Sifat umum unsur golongan utama itu, yang pertama sifat fisik, logam alkali 1A. Dia itu bersifat lunak, berkilau, menghantarkan listrik, dan panas dengan baik. Logam alkali tanah 2A, reaktif tetapi tidak seratif, golongan 1A. Nah, sifat kimianya itu, logam alkali 1A sangat reaktif, cenderung kehilangan elektron terluarnya, membentuk ion bermuatan +1. Reaktivitas semakin ke bawah dalam satu golongan, reaktivitas unsur umumnya meningkat untuk logam. Ikatan kimia, sebagian besar sifat kimia didominasi oleh letak elektron terluar. Nah, di belakang saya ini tuh ada contoh kegunaan dan sifat pada golongan. Yang pertama, golongan 1A atau logam alkalil. Sifatnya itu sangat reaktif, lunak, dan berkilau. Contoh kegunaannya itu litium sebagai baterai isi ulang, natrium sebagai lampu natrium, dan kalium sebagai pupuk. Yang kedua ada golongan 2A atau alkali tanah. Sifatnya itu reaktif namun tidak seaktif golongan 1A. Contoh kegunaannya itu kalsium sebagai industri semen dan konstruksi,
magnesium sebagai paduan logam ringan. Yang ketiga ada golongan 5A. Terdiri dari non-logam dan metaloid, reaktivitas bervariasi. Contoh kegunaannya itu nitrogen sebagai pupuk, fosfor sebagai korek api, arsen sebagai semikonduktor insektisida, dan yang terakhir golongan 6A atau halogen. Sangat reaktif terutama pada senyawa, membentuk asam. Contoh kegunaannya itu klorin sebagai desinfektan dan fluorin sebagai pasta gigi. Halo semua, di video ini aku akan menjelaskan tentang unsur gas mulia, yaitu unsur-unsur yang berada di golongan 8A pada tabel periodik. Gas mulia terdiri dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Gas mulia disebut mulia karena sifatnya sangat stabil dan hampir tidak bereaksi dengan unsur lain. Hal ini terjadi karena konfigurasi elektronnya sudah penuh atau disebut oktet, sehingga mereka tidak membutuhkan atau melepas elektron. Ciri-ciri utama gas mulia: 1. Tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. 2. Sangat stabil dan reaktifnya paling rendah dibanding unsur lain. 3. Titik didih dan titik lelehnya sangat rendah. 4. Ada di udara dalam jumlah kecil kecuali radon yang berasal dari peluruhan radioaktif. Kegunaan gas mulia dalam kehidupan: helium untuk balon udara dan mendinginkan alat medis seperti MRI. Neon untuk lampu neon yang berwarna jingga tarang. Argon digunakan di lampu pijar dan pengelasan logam agar tidak bereaksi dengan udara. Krypton dan xenon digunakan pada lampu flash kamera atau lampu-lampu khusus. Radon bersifat radioaktif dan biasanya dipakai di bidang medis tertentu, namun digunakan dengan hati-hati. Cara memperoleh atau membuat gas mulia: karena jumlahnya sedikit di udara, gas mulia diperoleh melalui proses distilasi bertingkat dari udara cair, udara didinginkan sampai menjadi cair, kemudian dipisahkan berdasarkan titik didihnya. Dari proses ini diproses neon, argon, krypton, dan xenon. Helium tidak diperoleh dari udara tapi dari gas alam yang mengandung helium dan dalam bentuk campuran. Helium dipisahkan lewat proses pendinginan dari pemurnian. Radon diperoleh dari peluruhan radioaktif unsur radium. Kesimpulannya, gas mulia adalah unsur yang stabil, jarang bereaksi, dan memiliki banyak kegunaan penting dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu halogen dan alkali. Nah, halogen itu merupakan unsur-unsur non-logam reaktif yang termasuk dalam golongan 17 atau 7A tabel periodik. Nama halogen ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti penghasil garam, karena unsur-unsur ini bereaksi dengan logam untuk membentuk berbagai macam garam. Unsur-unsur halogen ini contohnya yaitu ada fluor, klorin, bromin, iodium, astatin, dan tennesin. Nah, kegunaan dari halogen ini bisa digunakan dalam produk rumah tangga seperti pasta gigi dan pembersih. Pada industri bisa digunakan sebagai senyawa kimia dan obat-obatan. Juga bisa digunakan sebagai pencahayaan seperti lampu. Sifat fisik dari halogen ini tuh gasnya tidak berwarna, tidak berbau, titik didih sangat rendah, dan sangat stabil. Sifat kimianya, unsur yang sangat reaktif dapat di alam dalam bentuk molekul diatomik, memiliki 7 elektron valensi, dan bersifat oksidator kuat. Selanjutnya yaitu alkali. Alkali adalah zat basa yang larut dalam air, memiliki pH lebih dari 7, dan dapat menghasilkan ion hidroksida, yaitu OH-. Beberapa contoh alkali termasuk natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Kegunaan dari alkali pun bisa digunakan dalam berbagai industri, seperti pembuatan sabun, pembersihan, pengolahan air, dan pertanian. Sifat kimia dari alkali itu basa kuat yang larut dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida, OH-. Sifat fisiknya korosif terhadap jaringan organik, dapat melarutkan protein dan menyebabkan saponifikasi atau pemecahan lemak.
Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian alkali tanah. Alkali tanah merupakan keluarga unsur kimia yang menunjukkan pola dalam konfigurasi elektron. Secara keseluruhan, alkali tanah bersifat basa dan banyak ditemukan di dalam mineral tanah. Kelimpahan alkali tanah cukup banyak dan bentuknya berupa senyawa. Dan yang kedua, ada manfaat dan kegunaan alkali tanah. Yang pertama, ada berelium. Berelium, bahan penguat kemudi pesawat jet, campuran berelium dan tembaga digunakan untuk berbagai peralatan listrik. Dan yang kedua, ada magnesium. Magnesium, bahan pasta gigi yang dapat mengurangi asam. Yang ketiga, ada kalsium. Kalsium terdapat di dalam susu untuk membentuk dan menjaga kesehatan tulang dan gigi. Dan yang keempat, ada strontium. Strontium dulu digunakan untuk bahan pembuatan layar kaca TV. Dan yang kelima, ada barium. Barium bahan racun tikus. Dan yang keenam, ada radium. Radium disuntikan ke penderita kanker prostat yang sudah menyebar hingga ke tulang.